Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yuli Supodo dalam pelajaran ekonomi. Oke, sebelum kita memulai pelajaran ini, ya kita sama-sama berdoa dulu ya. Let's open our program with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan hari ini berjalan lancar ya, bermanfaat, sehingga hari ini kita akan mempelajari inflasi ya, dengan kompetensinya adalah menganalisa harga dan harga dari inflasi dan menyajikan hasil analisa dari inflasi. Simak ya guys video ini sampai selesai. Pasti kalian sering dengar ya kata inflasi. Penjelasan singkatnya gini ya, inflasi itu diartikan dengan kenaikan harga, tapi kita pahami lebih dulu ya tentang inflasi itu ya secara umum. Memang benar sih, inflasi itu adalah kenaikan harga dan harga barang dan jasa. Bisa juga diartikan dengan menurunnya nilai mata uang. Saya berikan contoh begini ya, misalnya saya nih pada tahun 2020 itu membeli beras harga 10.000 per kilogram. Dan pada tahun 2021 harga beras itu naik menjadi 11.000 kilogram ya. Maka telah terjadi, asumsi saya, maka telah terjadi kenaikan harga barang itu sebesar 10% ya. Karena dari 10.000 ke 11.000. Namun apakah kita bisa menyimpulkan bahwa telah terjadi inflasi 10% dalam 1 tahun? Ya, enggak juga ya, bukan itu ya. Jika hanya beras yang dijual di Indonesia itu oke, bisa saja jadi terjadi inflasi, semuanya barang yang di Indonesia ini dijual hanya beras saja. Ya, bisa dikatakan itu inflasi 10%. Tapi guys, ya teman-teman perhatikan, barang dan jasa yang dijual di Indonesia itu bukan hanya beras saja ya kan? Ya, bukan hanya beras saja. Dalam waktu tertentu harga barang mungkin naik dan harga barang yang lain, kan ada yang lain ya selain beras. Mungkin harga barang yang lain bisa turun gitu. Nah, perubahan harga juga bisa berubah di setiap tempat ya, karena hal tersebut dipengaruhi oleh musim ya. Misalnya di daerah di Jawa Tengah dan di Kalimantan berbeda ya, atau di Jawa Timur dengan di Jawa Barat itu berbeda musimnya ya. Jadi perubahan ini tergantung juga pada tempatnya ya, karena pengaruh musim, infrastruktur dan kebudayaannya, sehingga harga beras itu juga tidak bisa mewakili seluruh perubahan barang dan jasa yang ada di Indonesia. Oke, baik, kita lanjut ke pengertian inflasi dulu ya. Inflasi itu adalah kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus yang diakibatkan oleh tidak keseimbangan arus barang dan uang ya dalam suatu perekonomian. Lihat kata kuncinya ya, terus-menerus. Nah, jadi kalau tidak terus-menerus nggak bisa diartikan sebagai inflasi. Kata kuncinya adalah terus-menerus, adanya kenaikan terus-menerus. Kedua, kenaikan harga satu atau dua barang saja ya, seperti tadi ya, beras atau gula ya atau telur, belum bisa dijadikan patokan ya, belum dapat dikategorikan sebagai inflasi ya, kecuali kenaikan tersebut menyebabkan harga-harga sebagian besar ya barang-barang lainnya juga mengalami kenaikan ya. Sebagai contoh misalnya kalau kenaikan harga BBM ya, kalau kenaikan harga BBM itu bisa membuat tarif angkutan jadi naik ya, karena barang-barang yang dibawa juga menggunakan transportasi yang menggunakan angkutan, jadi ikut naik juga ya. Jadi ada deretan efek domino ya, karena bahan utamanya dari transportasi adalah BBM. Jadi semua yang berkaitan dengan angkutan akan naik. Itu pun harus terus menerus ya, tidak bisa
tidak hanya waktu tertentu saja. Jadi itu bisa dikatakan inflasi jika itu berlaku terus-menerus ya. Yang ketiga, banyak perusahaan yang menggunakan bahan bakar. Maksudnya ini masuk tadi ya, termasuk ada pengaruh dari BBM tadi. Perusahaan-perusahaan yang menggunakan bahan bakar juga akan mengurangi produksinya ya, menghemat. Nah, mengurangi produksinya ini kan barang menjadi langka. Nah, barang menjadi langka sehingga harga menjadi naik, kan seperti itu. Jadi saling berkaitan. Nah, prosedurnya mengalami kenaikan pada nilai jual produksinya. Akan dinaikkan kalau barang langka kan barang naik ya. Tapi konsumen atau pemakai ini masyarakat tetap itu kebutuhannya, permintaannya tuh tetap ya. Jadi mau nggak mau naik jadi harganya ya. Itu. Hal ini dapat juga disebut sebagai inflasi ya. Karena selain naiknya harga bahan bakar secara permanen, kondisi ini menyebabkan kenaikan biaya produksinya sehingga mengakibatkan adanya kenaikan BBM ini juga akan memperluas ya, menjadi luas dampaknya pada berbagai kegiatan ekonomi, terutama kalau udah menyangkut produksi. Itu kan sebagian besar masyarakat kan mengkonsumsi barang-barang produksi ya. Jadi kalau kebutuhan masyarakat, permintaan masyarakat tetap tinggi ya, kebutuhan sehari-hari soalnya ya, tetapi penyedia ini ya penawarannya dikurangi karena kenaikan harga BBM sehingga menjadi langka barang. Oke, baik ya, kita jadi kembali ke ciri-ciri inflasi ya. Ciri-ciri inflasi itu satu, nilai uang, kita kesimpulkan ya, nilai uang menjadi turun. Terus kemudian jumlah uang ya, jumlah uang ya dengan jumlah barang tidak seimbang. Artinya jumlah uangnya banyak ya, barangnya tidak seimbang, jumlah barangnya sedikit. Gitu. Harga barang-barang naik secara umum. Nah, ini tadi dampak sudah dijelaskan. Selanjutnya kita kenali ya faktor-faktor penyebab inflasi ya. Satu, inflasi karena bertambahnya uang yang beredar ya. Quantity theory inflation ya. Artinya inflasi ini disebabkan karena bertambahnya uang yang beredar. Apabila jumlah barang tetap ya, namun jumlah uang yang beredar tuh lebih besar, 2 kali lipat, maka barang-barang pun menjadi mahal ya, 2 kali lipat. Tadi teori tadi kelangkaan ya, berarti kalau semakin langkanya barang, berarti uang akan bertambah banyak karena kebutuhan sehari-hari ya. Kedua, inflasi karena permintaan, demandful inflation ya. Ya, inflasi ini bisa terjadi karena desakan atau permintaan masyarakat yang kuat ya terhadap suatu barang. Inflasi ini terjadi karena munculnya keinginan berlebihan ya dari suatu kelompok masyarakat yang ingin memanfaatkan lebih banyak barang dan jasa yang tersedia di pasaran. Nah, jadi karena keinginan yang berlebihan itu, permintaan menjadi bertambah dan penawaran pun tetap itu yang akibatnya mengakibatkan harga menjadi naik. Oke, ini kembali ketiga, inflasi karena kenaikan biaya produksi, cost push inflation. Inflasi ini disebabkan karena adanya dorongan kenaikan biaya produksi. Ya, ini terutama di tataran tingkat produksi ya, produsen yang seperti tadi saya sempat jelaskan di awal ya. Karena kenaikan produksi ya. Karena BBM tadi maka terjadi kelangkaan barang, tapi kebutuhan masyarakat tetap akhirnya mau nggak mau beli dengan harga tinggi. Ya, secara terus-menerus ini secara umum inflasi ini kenaikan biaya produksi ini disebabkan karena adanya desakan biaya faktor-faktor produksi yang terus naik ya, tadi seperti BBM. Keempat, inflasi campuran, mixed inflation ya. Mixed inflation ya. Inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan penawaran dan permintaan. Hal ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Kelima, kekacauan politik dan ekonomi suatu negara ya. Jika suatu negara terjadi kekacauan ya politik ya, adanya demonstrasi penggulingan kekuasaan atau pemerintahan atau di besar-besaran seperti yang terjadi di Indonesia pada tahun 98, 97, 98 itu pun berpengaruh ya terhadap inflasi.
Karena hal ini akan berdampak pada bidang ekonomi dan bisa mengakibatkan inflasi. Jadi inflasi karena struktural, keenam ya, inflasi karena struktural ekonomi yang kaku. Nah, struktural ekonomi inflation ini secara umum, inflasi ini merupakan kejadian atau gejala ekonomi yang memang tidak bisa dihilangkan secara tuntas. Bagi perusahaan sebagai bagian keuangan itu adalah hal yang pertama yang akan mengalami dampak dari adanya inflasi tersebut ya. Inflasi juga akan memberi dampak yang besar jika tidak segera dilakukan pencegahan dengan kebijakan yang tepat. Sebagai pemilik perusahaan menyadari akibat dan tanda-tanda munculnya inflasi merupakan hal yang sangat penting ya. Maksudnya di tingkat tataran perusahaan, produsen itu harus menyadari adanya gejala-gejala inflasi ya. Ini sadar gitu, itu agak penting ya, karena dapat berdampak buruk pada sebuah perusahaan nih, mulai dampak yang kecil sampai yang terbesar. Oleh karena itu sebagai pengusaha harus pintar mengelola perusahaannya ya, tidak boleh kaku, terutama pada kondisi atau terjadi inflasi ini nggak boleh kaku. Oke guys, sekarang kita masuk tentang jenis-jenis inflasi yang berdasarkan tingkat keparahannya ya. Nah, ternyata inflasi itu ada tingkatannya ya. Jadi nggak kita minimal setelah belajar inflasi ini kita nggak panik gitu. Oh, ada inflasi tapi berapa ya? Berapa jenisnya? Apa jenisnya ya? Nah, jenis itu misalnya masih di bawah 10%. Berdasarkan tingkat keparahannya itu kalau masih di bawah 10%, itu inflasi dikatakan inflasi creeping inflation ya, atau inflasi ringan ya. Karena inflasi ini dikategorikan ringan karena masih di bawah 10% itu. Inflasi yang masih di bawah 10% setahun. Ada jenis kedua itu jenis inflasi nilainya 10% sampai 30% ya. Ini disebut inflasi sedang, yaitu inflasi yang besarnya mencapai 10% sampai 30% setahun. Oh, hitungannya nanti di bawah ya. Pak Yuli jelaskan ya, sampaikan ya cara menghitung inflasi dan menganalisa bahwa ini inflasi ringan, sedang atau berat, atau inflasi yang lebih parah ya, namanya inflasi hyperinflation ya. Oke, lanjutkan ya. Jenis inflasi tadi ya, tadi udah 10% sampai 30% dikatakan inflasi sedang. Ada lagi ukuran inflasi 30% sampai 100%. Nah, ini baru inflasi berat ya, yaitu inflasi yang besarnya mencapai antara 30% sampai 100% per tahun. Dikatakan inflasi berat nih. Kemudian ada takarannya sampai lebih dari 100% ya. Nah, ini disebut hiperinflasi atau hyperinflation, yaitu inflasi yang besarnya udah di atas 100% ya. Jenis-jenis inflasi berdasarkan penyebabnya ya, Pak Yuli sampaikan. Inflasi yang tarikan pemerintah ya, demand full inflation ya. Inflasi jenis ini timbul karena permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa tertentu ya selalu mengalami peningkatan, sementara kapasitas produksi tetap. Nah, ya, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran yang pada akhirnya harga akan mengalami kenaikan. Nah, jenis inflasi ini sering disebut dengan demand full inflation ya, atau inflasi yang disebabkan oleh besarnya permintaan dalam hal ini permintaan masyarakat yang meningkat secara agregat ya, agregat demand. Inflasi ini dapat digambarkan seperti berikut ya. Nah, di kurva ini inflasi akibat kelebihan permintaan ya. Permintaan nih, ketika sebelum inflasi itu ada equilibrium itu ada di S1 ya. S1 ini ya. Ini permintaan supply-nya nih. Permintaan. Nah, ini supply-nya ada di S1. Titik S1 ada ketika sebelum terjadi inflasi nih, ada di Y0 dan P0 nih. Tapi ketika terjadi inflasi, dia bergeser naik ya. Harga ketika barang naik, maka
price juga akan naik itu ya. Sedangkan demand-nya akan bergeser naik ke atas sehingga akan menciptakan titik equilibrium ke E2 ya, supply-nya juga naik ya, bergeser. Ini sesuai permintaan. Kalau ini akibat permintaan di mana naik ya pasti penawarannya juga naik seperti itu ya. Nah, ini ada lagi nomor 2, inflasi dorongan biaya produksi atau cash push inflation. Nah, bisa digambarkan seperti ini ya. Awalnya ini di tingkat produksi ya. Di tingkat produksi ya, misalnya ada harga produksi diturunkan karena perusahaan merasa berat cenderung mengurangi produksinya karena ada kenaikan ongkos produksi. Awalnya sebelum inflasi itu harga ada di Y0 ya, price ini harga P0, sedangkan penawarannya dari perusahaan itu tetap Y0 ya. Nah, ketika harga naik, ketika ongkos produksi naik, dia akan turun produksinya. Ketika harga turun sedangkan permintaan banyak, maka dia akan ada di titik equilibrium E2 ya. E2 tuh price-nya juga naik, yang tadinya P0 jadi P2 karena diturunkan produksinya, sedangkan masyarakat kebutuhannya tetap sehari-harinya. Jadi menimbulkan barang langka, jadi harga naik. Seperti itu. Jadi awalnya sebelum inflasi titik equilibriumnya ada titik S1 di sini kan. Nah, permintaannya ini S0 nih. Ini S1 S0. Nah, ketika harga atau ongkos produksi naik ya, ini naik, maka perusahaan cenderung mengurangi produksinya dari Y0 ke Y1 sehingga penawaran barang langka. Barang langka ya, karena kenaikan ongkos produksi, jadi cenderung perusahaan tidak mau produksi banyak, ngirit-ngirit ya gitu ya. Titik equilibrium berubah ke E2 yaitu di Y1 dan P1. Kalau barang langka Y1 nih, maka P harga naik. Berdasarkan kurva ini permintaan tetap sedangkan penawaran berubah. Hal ini menyebabkan barang-barang naik dan jumlah barang pun turun. Oke, lanjut jenis-jenis inflasi berdasarkan asal sumbernya. 1, dari dalam negeri ya, dari dalam negeri sendiri ya, domestic inflation. Domestic inflation adalah inflasi yang timbul karena adanya faktor-faktor di dalam negeri yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga. Sebagai contoh ya Pak Juli, jelaskan inflasi karena defisit anggaran, belanja negara yang terus-menerus yang diatasi pemerintah dengan mencetak uang baru ya, uang diedarkan dalam jumlah besar, maka uang terjadi banyak beredar untuk memenuhi kebutuhan permintaan. Nah, jumlah uang yang beredar tadi akan dapat berakibat terjadinya inflasi ya. Kemudian misalnya juga terjadi gagal panen yang menyebabkan kekurangan bahan makanan sehingga penurunan jumlah barang yang ditawarkan ini ya, padahal jumlah permintaannya banyak. Nah, ini juga akan mengakibatkan terjadinya inflasi. Nah, karena itu terjadi di dalam negeri kita sendiri, maka kategorinya adalah inflasi dalam negeri ya, domestic inflation. Yang kedua adalah dari luar negeri, imported inflation ya. Imported inflation ini adalah inflasi yang timbul karena adanya kenaikan harga barang dari luar negeri ya. Ya, barang-barang yang diimpor dari dalam negeri ini terjadi karena adanya perdagangan antar negara. Kan sekarang perdagangan bebas, jadi dengan mudahnya barang-barang luar negeri itu masuk ke dalam negeri. Nah, kalian juga biasanya menggunakan barang-barang luar negeri kan, seperti handphone ya. Nah, ketika di luar negeri itu terjadi inflasi, ini akan berpengaruh harga-harga barang ini ya. Harga barang yang di luar negeri ini seperti handphone itu akan berpengaruh dan menjadi mahal. Karena kalian menggunakan barang itu, maka ya yang kita berdampak ya. Jadi harus membeli barang-barang tersebut dengan harga yang mahal karena di luar negerinya produsen yang menjual barang itu sedang terjadi inflasi. Maka hal ini termasuk imported inflation.
kategori ya, kategori imported inflation. Inflasi ini sebenarnya baik untuk meningkatkan perekonomian ya guys, asalkan dalam tingkat yang rendah ya dan stabil. Sedangkan inflasi dan dalam tingkat yang tidak stabil ini akan menyebabkan kerugian perekonomian karena adanya penurunan daya beli masyarakat ya, dan menyebabkan kesenjangan pendapatan masyarakat menjadi semakin lebar. Maka kita kenali ya dampak-dampak dari inflasi ya. Dampak-dampak dari inflasi ini ada beberapa ya, ada 5 ya. Ada 5 ya. 1, bagi pemilik pendapatan tetap ya. Bagi pemilik pendapatan tetap itu merugi ya. Rugi karena apa? Karena hal ini akan merugikan karena pendapatan seorang itu tetap sedangkan harga barang-barang menjadi mahal. Maka akan berdampak pada daya beli yang turun. Kedua, bagi para penabung. Kalau para penabung juga rugi juga ya. Karena apa? Karena inflasi ini juga akan merugikan penabung ya. Karena nilai mata uangnya juga semakin turun yang disimpan itu ya. Bagi para kreditor atau pemberi pinjaman ya, rugi juga ya. Ya juga bagi para kreditor ya. Karena apa? Karena kreditor itu inflasi, karena di masa inflasi itu kreditor akan merugi ya. Karena kreditor itu orang yang meminjamkan uang kan. Jadi hal ini akan mengalami kerugian karena mengembalikannya lebih rendah jika dibandingkan dengan pada saat meminjam. Ya contohnya ya, contohnya ketika kita minjam dengan kreditur itu sebelum inflasi ya, uang mahal ya. Ketika kita kembalikan ke kreditur kita dengan harga yang sama ya, sehingga ini berkurang ya. Ya misalnya gini ya, misalnya ambil contoh begini. Ketika saya meminjam uang kepada teman saya sebesar 500.000, pada saat meminjamkan 500.000 itu kan setara dengan 1 gram emas. Nah 2 tahun kemudian teman saya membayar ya. Teman saya membayar kepada saya nih, saya kan kreditur, dengan nominal yang sama 500.000. Tapi setelah 2 tahun itu uang 500.000 sudah tidak bisa saya belanjakan lagi, sudah tidak bisa membeli lagi 1 gram emas lagi ya kan, karena nilainya sudah naik ya, sudah inflasi. Saya tidak jadi. Maka bagi saya kredit itu merugikan ya, berugi ya. Tetapi bagi teman saya yang debitur itu menguntungkan ya. Jadi ada kebalikan ya, seorang kreditor dan debitur itu yang kreditor rugi, yang kreditor untung ya. Itu yang ketiga dan keempat. Yang kelima, bagi para produsen bisa merugi dan bisa menguntungkan ya, karena bagi produsen ya inflasi ini bisa juga menguntungkan ya jika hasil pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Jika hal ini terjadi, maka produsen akan melipat gandakan produksinya tadi. Namun jika inflasi ini menyebabkan naiknya harga produksi ya seperti tadi, ada kenaikan BBM yang meluas sehingga barang-barang bahan bakunya menjadi mahal, produsen akhirnya akan rugi ya, karena produsennya juga akan enggan meneruskan produksinya karena mahal. Nah, berdasarkan itu, bagi perekonomian nasional ini inflasi akan berdampak seperti apa ya kepada perekonomian nasional? Dampak inflasi bagi perekonomian nasional ya, satu, investasi berkurang. Inflasi berkurang. Kemudian kedua mendorong kenaikan tingkat bunga. Ketiga, mendorong penanaman modal spekulatif. Keempat, menimbulkan kegagalan pelaksanaan pembangunan. Kelima, menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi pada masa yang akan datang. Keenam, menyebabkan daya saing produk nasional berkurang. Ketujuh, menimbulkan defisit neraca pembayaran. Kedelapan ya, serta dapat merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
Nah, adapun cara mengatasi inflasi yang pertama itu dapat dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut. Nomor satu adalah pemerintah dengan menerapkan kebijakan moneter ya, politik uang ketat atau diskonto atau dengan kenaikan bunga. Nah, hal ini dapat dilakukan pemerintah dengan cara menaikkan suku bunga ya. Ketika suatu suku bunga itu naik, maka masyarakat kan tertarik ya, harga suku bunga itu naik, diskonto, maka masyarakat tertarik untuk menabung. Dengan menabung itu masyarakat akan disetorkan kepada pemerintah, sehingga uang yang beredar itu akan berkurang. Uang di masyarakat yang dipegang itu beramai-ramai untuk membeli diskonto tadi. Kedua, pemerintah juga dapat menggunakan politik pasar terbuka ya, open market, dengan menjual surat berharga. Nah, ketika pemerintah menjual surat berharga, maka masyarakat akan membelinya. Nah, membeli itu kan berarti masyarakat menyetorkan uangnya. Nah, maka jumlah uang yang beredar juga akan dapat berkurang. Oke, pemerintah juga dapat menggunakan politik cash ratio atau cadangan kas, yaitu menaikkan cadangan kas di bank ya, dengan menurunkan tingkat suku bunga dan lain-lain ya. Kemudian kebijakan fiskal yang menarikkan tarif pajak. Politik ini pemerintah juga bisa menggunakan politik dengan menggunakan kebijakan fiskal ya. Pemerintah ini ya menaikkan tarif pajak ya, kemudian menekan atau mengurangi pengeluaran pemerintah. Kemudian meminjam dana dari masyarakat ya. Nah, kalau dengan politik ini pemerintah biasanya dengan cara pembiayaan obligasi ya, itu dengan menjaminkan harta milik negara ya sebagai jaminan untuk obligasi pemerintah. Oke, yang ketiga adalah kebijakan non moneter. Kebijakan non moneter ini yang dilakukan pemerintah adalah mendorong agar pengusaha menaikkan hasil produksinya ya, juga menekan tingkat upah. Pemerintah juga melakukan pengawasan harga dan sekaligus menetapkan harga maksimal. Pemerintah dapat melakukan distribusi secara langsung ya, agar tidak terjadi penumpukan dan penimbunan barang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha produsen. Penanggulangan inflasi yang sangat parah ditempuh dengan cara melakukan snaring ya, atau pemotongan nilai mata uang. Pemerintah juga melakukan kebijakan yang berkaitan dengan output atau hasil produksi. Keempat adalah kebijakan sektor real. Nah, pemerintah dengan kebijakan sektor ini, pemerintah dapat menstimulus bank atau untuk memberikan kredit lebih spesifik ya kepada UMKM, misalnya usaha mikro, kecil, menengah. Pemerintah juga dengan kebijakan sektoral ini dapat menekan arus barang impor dengan cara menaikkan pajaknya ya, menstimulus masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri. Nah, ini peran kita ya guys sebagai masyarakat, yaitu ketika terjadi inflasi kita harus ya terus menggunakan produk dalam negeri ya, dan juga kita harus mencintai rupiah. Untuk menghitung laju inflasi dapat dihitung dengan dua cara ya, cara menghitung inflasi, yaitu satu dengan indeks harga konsumen IHK ya, laju inflasi. Rumusnya ini adalah IHK N yang dihitung dikurangi IHK 0 dasar dibagi IHK dasar dikali 100%. Yang kedua dengan GDP deflator ya, laju inflasi sama dengan GDP deflator yang dicari dikurangi GDP deflator dasar ya, dibagi GDP deflator dasar ya, dikali 100%. Keterangan N itu tahun sekarang ya yang cari ya. Kemudian kosong ini adalah tahun dasar. Perbedaan antara IHK dan GDP deflator yang satu. IHK atau indeks harga konsumen merupakan indeks yang mengukur harga rata-ratanya saja dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Sementara GDP deflator itu memperhitungkan semua barang dan jasa yang dihasilkan perekonomian ya, termasuk barang yang dibeli oleh pemerintah dan di sektor usaha. Kedua, perhitungan indeks harga konsumen termasuk barang yang diimpor dari negara lain. Nah, sedangkan perhitungan GDP deflator hanya terdiri dari barang-barang dan jasa
barang dan jasa yang berasal dari dalam negeri saja. Contohnya peningkatan kenaikan harga handphone Samsung yang dibuat di Korea dan dijual di Indonesia akan mempengaruhi besarnya IHK, indeks harga konsumen, tetapi tidak mempengaruhi terhadap GDP, deflator. Ketiga, perbedaannya adalah perhitungan indeks harga konsumen hanya menggunakan harga barang dan jasa tertentu saja selama jenisnya sama untuk beberapa periode tertentu, sedangkan GDP, deflator, menggunakan semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian, sehingga dapat dikatakan IHK hanya mengukur rata-rata perubahan ya pada barang dan jasa saja, hanya pada barang dan tertentu saja, sehingga sementara GDP deflator itu mengukur rata-rata yang atau perubahan harga barang dan jasa secara keseluruhan. Baik ya, kita masuk ke contoh soal nomor 1 ya. Perhatikan tabel indeks harga di bawah ini ya. Ini tabel ya, sebenarnya tabel ini. Tabel itu ya. Dibuat dulu. Nah, nggak kelihatan. Perhatikan indeks tabel yang berikutnya di bawah ini ya. Tahun 2016 IHK 105%, 2017 IHK 109%, 2018 IHK 114%, 2019 IHK-nya 120%. Nah, berdasarkan tabel di atas, tingkat inflasi tahun 2018 berapa ya? Ini ya. Berarti kalau kita mencari 2018, berarti tahun dasarnya adalah 2017. Nah, tahun 2018 itu IHK-nya adalah 114%. Ya kan? Sedangkan tahun 2017 IHK-nya adalah 109 sebagai dasar 0 ya. Nah, rumus laju inflasi adalah IHKN ya tahun sekarang dikurangi IHK tahun lalu dasarnya ya dibagi tahun dasar dikali 100%. Nah, laju inflasi yang dicari adalah 2000 laju inflasi yang dicari adalah IHKN ini kita ganti ya 2018 ya, IHN ini 2018 diganti 114 dikurangi ya IHK tahun sebelumnya atau tahun dasarnya yaitu 19 dibagi tahun dasar 19 dikali 100%, sehingga laju inflasi adalah 114 ini 114 dikurangi 109 adalah 5 ya, 5 dibagi 109 dikali 100%, sehingga laju inflasi adalah 0,0458 kali 100%. Laju inflasi adalah 0,59% ya, 0,59%. Nah, kesimpulannya analisnya ya, karena 0,59% ini masih di bawah 30%, maka masuk kategori inflasi rendah. Jadi sekarang nggak panik ya, kalau kita mendengar kata inflasi nggak usah panik ya, bisa kita ukur ya dengan hitungan di atas. Ya, contoh kedua, misalkan diketahui pada tahun 2018 besarnya GDP deflator yaitu 200, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 250. Hitunglah laju inflasi pada tahun 2019. Nah, seperti tadi ya, kita hanya mengganti ininya saja. Yang tadi variabelnya saja, yang tadi IHK sekarang menggunakan GDP deflator ya. Nah, rumusnya adalah deflator yang dicari tahun ini dikurangi GDP deflator tahun lalu atau tahun dasar dibagi GDP deflator tahun dasar dikali 100%. Nah, laju inflasi adalah 250 nih ya, 250 pada tahun 2019. Sedangkan 2018 laju inflasinya adalah 200. Oke ya, jadi kita langsung aja pasang GDP deflator 250 dikurangi GDP deflator N 250 dikurangi GDP tahun dasar 200 dibagi 200 ya. Jadi laju inflasi 250 dikurangi 200 dibagi 200 dikali 100%. Laju inflasi 0,25 dikali 100%.
maka laju inflasi tahun 2019 adalah 25%. Nah, kesimpulannya dapat kita simpulkan ya bahwa 25% itu masih di bawah 30, maka masih dalam kategori inflasi rendah. Lanjut soal ketiga, misalkan diketahui pada tahun 2018 besarnya GDP deflator yaitu 110 dan pada tahun 2019 diperoleh GDP nominal sebesar 5 miliar. Nah, nominalnya 5 miliar dan GDP real sebesar 4 miliar. Hitunglah laju inflasi pada tahun 2019. Nah, diketahui nih GDP deflator, belum diketahui N yang kita cari ya. Karena 2009 ya. GDP-nya deflator berapa? Karena nominalnya aja yang diketahui. Nah, kemudian GDP deflator tahun dasar adalah 110. GDP nominalnya 5 miliar, sedangkan GDP real adalah 4 miliar. Nah, dijawab bagi berikut. GDP deflator N sama dengan GDP nominal dibagi GDP real dikali 100%. Nah, GDP deflator N yaitu 5 dibagi 4 ya, 5 miliar dibagi 4 miliar kita kecilkan ya, dikali 100%, maka deflator N ketemu 1,225 kali 100%, ketemunya 125%. Nah, laju inflasi dapat dicari dengan GDP deflator N dikurangi GDP nominal dibagi GDP real ya, kemudian laju inflasi dapat diketahui yaitu 125 ya, ini GDP deflator N-nya 125 nih di sini. 125%. Sudah tadi kita udah hitung. Dikurangi 110. Nah, ini dari soalnya 110 ya, deflator 2018 sudah diketahui. 2018-nya ada tahun dasarnya. Nah, tahun dasarnya sudah diketahui ya. Tadi jumlah N-nya sudah diketahui 125 sehingga tahun dasarnya sudah jadi soal. Jadi 125 dikurangi 110 dibagi 110 ya, sehingga 125 dikurangi 110 ketemu 15 dibagi 110 dikali 100%, laju inflasi 0,136 dikali 100%, sehingga laju inflasi 136%. Nah, kesimpulan ini dapat kita ketahui ya, jadinya kesimpulannya ya, ini 136 di atas 100%. 100% itu kalau di tadi ini di tingkat keparahannya 100% ini adalah harga inflasi hyperinflation ya di atas 100%, yaitu inflasi yang besarnya di atas 100%, jadi disebut hiperinflasi. Maka ini ya, soal terakhir ini adalah masuk ke dalam hiperinflasi di atas 100% karena laju inflasi 136%. Nah, ini kalau tidak segera diatasi dan akan berbahaya kepada perekonomian di suatu negara, ya kan? Ya, demikian video pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.